Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eva Aulia An-Najia, NPM 1943003, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi, Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan sistem informasi akuntansi penjualan kredit terhadap pengendalian piutang pada CPX dan Y sebagai tugas akhir dari mata kuliah metodologi penelitian. Yang pertama adalah latar belakang. Pada era globalisasi saat ini, dunia bisnis mengalami peningkatan. Namun, dampak dari peningkatan tersebut mengakibatkan persaingan yang semakin ketat di berbagai bisnis di Indonesia yang mengakibatkan berbagai dampak dan permasalahan yang cukup signifikan. Dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang secara bertahap menutup usahanya atau terjadinya penurunan laba yang sangat cepat, sehingga mengalami kebangkrutan ataupun gulung tikar. Untuk menghindari hal tersebut, maka perusahaan dituntut untuk menciptakan suatu cara agar dapat membuat produk yang berbeda dari pesaing. Misalnya kualitas, bentuk, harga, dan lain-lain, yang merupakan salah satu ciri khas dari produk perusahaan. Perusahaan adalah bentuk organisasi yang mempunyai tujuan jangka pendek maupun tujuan jangka panjang. Dalam memperoleh laba, kegiatan utama perusahaan adalah menjual barang dan jasa karena penjualan merupakan sumber utama pendapatan perusahaan. Untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sesuai dengan pertumbuhan perusahaan dalam jangka panjang, perusahaan tidak hanya diuntungkan, tetapi perusahaan juga mengalami berbagai masalah. Permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya transaksi piutang adalah keterlambatan pembayaran, pembeli yang melakukan over credit, pembeli yang berpindah tempat tinggal tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke perusahaan. Hal ini disebabkan karena lemahnya pengendalian internal dan eksternal yang dapat mengakibatkan pendapatan perusahaan menjadi tertunda dan mengalami kerugian. Untuk menunjang keberhasilan perusahaan dalam kegiatan perdagangan, maka perusahaan memerlukan pengendalian yang efektif untuk mengendalikan piutang usaha perusahaan. Sistem informasi akuntansi perusahaan dibangun dengan tujuan utama, yaitu mengelola data keuangan dari berbagai sumber menjadi informasi yang dibutuhkan oleh berbagai macam pemakai, baik itu internal maupun eksternal. Rumusan masalah. Apakah sistem informasi akuntansi penjualan kredit memiliki peranan dalam pengendalian piutang pada perusahaan? Manfaat dari penelitian adalah mengetahui peranan sistem informasi akuntansi penjualan kredit dalam pengendalian piutang perusahaan. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis bagi penulis sebagai tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai sistem informasi akuntansi, khususnya di penjualan kredit dan pengendalian piutang. Yang kedua, bagi peneliti sebagai bahan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut dalam sistem informasi akuntansi dan dapat mengembangkan sistem informasi dalam hal pengendalian piutang. Manfaat praktis yang pertama bagi manajemen sebagai bahan masukan dalam mengefektivitaskan sistem informasi penjualan kredit. Yang kedua bagi divisi penjualan adalah untuk meningkatkan pengendalian penjualan kredit bagi perusahaan sebagai masukan agar dapat dimanfaatkan sistem pengendalian penjualan kredit. Yang kedua adalah landasan teori. Yang pertama adalah pengertian penjualan kredit. Adalah transaksi penjualan yang pembayarannya dapat menggunakan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua ada pengertian piutang. Hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi penjualan. Yang ketiga ada pengertian sistem informasi bertujuan kepada semua pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Dan yang keempat, sistem informasi akuntansi adalah sistem yang digunakan untuk memungkinkan akuntansi sebagai bahasa bisnis untuk dapat menjalankan suatu fungsinya. Yang kelima adalah sistem informasi penjualan kredit adalah suatu sistem yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara mengirimkan barang sesuai dengan orderan yang diterima oleh pembeli dan dengan jangka waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan untuk menagih tagihan tersebut.
Yang keenam ada sistem pengendalian intern, adalah metode dan kebijakan yang terkoordinasi di dalam sebuah perusahaan untuk mengamankan kekayaan perusahaan, menguji ketepatan, ketelitian, dan keandalan. Yang ketujuh ada POSO. Menurut buku Sujarweni tahun 2015 nomor 70 merupakan rangkaian tindakan yang mencakup keseluruhan proses dalam organisasi. Yang kedelapan adalah kriteria sistem pengendalian intern. Yang pertama adalah keandalan pelaporan keuangan. Pihak manajemen bertanggung jawab dalam menyiapkan laporan keuangan bagi investor, kreditor, dan pengguna lainnya. Manajemen mempunyai kewajiban hukum dan profesional untuk menjamin bahwa informasi telah disampaikan sesuai dengan standar dan pelaporan seperti prinsip yang berlaku umum. Yang kedua ada efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian bagi perusahaan adalah alat untuk mencegah terjadinya pemborosan yang disebabkan kegiatan-kegiatan yang tidak perlu dalam segala aspek usaha dan untuk mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Yang ketiga adalah keputusan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pada perusahaan umumnya harus taat pada aturan dan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Dengan dibentuknya pengendalian tersebut, maka diharap perusahaan tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai pihak yang berwenang. Yang kesembilan ada pengendalian intern piutang. Menurut Firdaus adalah memisahkan fungsi pegawai dan bagian yang menangani transaksi penjualan piutang. Harus dicatat dalam buku-buku tambahan piutang. Dari total piutang harus dicocokkan dengan buku besar yang bersangkutan paling tidak sebulan sekali. Yang ke-10 ada sistem penjualan kredit, adalah suatu sistem yang digunakan untuk memberikan informasi serta data akurat mengenai aktivitas penjualan kredit yang dibutuhkan perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan. Penelitian terdahulu. Kerangka konsep. Penjualan kredit pada perusahaan jauh lebih banyak peminatnya ketimbang pembelian secara cash, di mana penjualan kredit dapat menimbulkan sebuah piutang. Hubungan yang saling menunjang antara sistem informasi akuntansi penjualan kredit dengan pengendalian piutang dapat dikatakan kedua alat yang saling berjalan bersama-sama dalam suatu perusahaan. Piutang timbul dari beberapa jenis transaksi, di mana yang paling umum adalah penjualan barang ataupun jasa secara kredit dan cash. Sistem informasi akuntansi berisi berbagai metode dan prosedur. Harus mendukung terciptanya kegiatan struktur pengendalian piutang di pihak lain. Struktur pengendalian piutang yang dijalankan harus ditunjang dengan sistem informasi yang baik. Yang ketiga ada jenis penelitian. Di sini lebih memfokuskan kepada penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu hasil penelitian, tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Fokus penelitian di sini ada dua. Yang pertama, sistem informasi akuntansi penjualan kredit atau variabel bebas. Sistem informasi akuntansi penjualan kredit sebagai penyebab dari variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel yang dimaksud adalah pelanggan atau customer yang melakukan order pemesanan penjualan dari yang terlebih dahulu. Yang kedua, pengendalian piutang atau variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel terikat adalah pengendalian piutang, di mana dalam serangkaian kebijakan penerapan prosedur yang digunakan oleh manajemen dan mengawasi aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan. Sumber data di sini ada dua. Yang pertama data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari perusahaan dengan cara melakukan wawancara dengan manajer pusat ataupun manajer cabang.
Data sekunder dikumpulkan melalui catatan dokumen resmi perusahaan dan data yang sudah diolah seperti sejarah singkat perusahaan, kuesioner, pengendalian intern, struktur organisasi, dan dokumen pendukung lainnya. Pengumpulan data di sini ada 4. Yang pertama adalah teknik wawancara, yang kedua teknik observasi, yang ketiga teknik kuesioner, dan yang keempat adalah teknik dokumen. Teknik analisis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menurut David Williams tahun 1995, penelitian kualitatif adalah upaya penelitian mengumpulkan data yang didasarkan pada latar alamnya. Tahapan dalam menganalisis data ada 4. Yang pertama, mengumpulkan dan informasi yang berkaitan dengan sistem informasi penjualan kredit dengan cara wawancara. Yang kedua, mempelajari data informasi tentang sistem informasi akuntansi penjualan kredit. Yang ketiga, menjabarkan sistem informasi akuntansi penjualan kredit dan mengkaitkan dengan pengendalian intern. Dan yang terakhir, menarik kesimpulan dan uraian dan penjelasan yang telah dilakukan. Sekian presentasi yang bisa saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.